Selamat malam atau selamat siang, pagi di tempat saudara-saudara. Salam Tuan Jenggot, salam sehat, salam sukses. Anda hanya akan bisa sukses bila Anda sehat. Karena pentingnya kesehatan bagi kehidupan, saya menyediakan sebuah ruang di channel Tuan Jenggot khusus membahas kesehatan. Dalam usia saya yang hampir setengah abad ini, saya menyadari pentingnya kesehatan yang harusnya saya mulai sejak anak-anak. Tetapi karena orang tua tidak begitu paham tentang edukasi kesehatan, juga sekolah kurang dalam memberikan edukasi kesehatan. Saya menginginkan bahwa sekolah memberikan pengetahuan kesehatan lebih banyak lagi. Karena walaupun anak cerdas, tapi kalau tidak sehat itu akan percuma. Seperti pada laporan yang saya baca di Kompas, Ikatan Dokter Indonesia mengatakan ini angkanya sangat mencengangkan dan memprihatinkan. Ya, ada kenaikan 70% penyakit diabetes pada anak-anak. Ini sampai umur 20 tahun ya. Dari 0 sampai 20 tahun. Angka saya kurang jelas. Ada kenaikan 70%. Ini harusnya menjadi perhatian orang tua. Investasi kesehatan itu tidak boleh main-main. Ya. Kalau ini gagal, maka anak-anak akan mendapati hidup yang tidak berkualitas di usia 30 mungkin 40, 20 ke atas karena penyakit diabetes. Ini keprihatinan ya. Kita harus menggunakan segala cara akal kita, budi kita untuk lebih memperhatikan kasus ini. Biasanya diabetes dahulu ya muncul di usia 50 ke atas atau 45 ke atas. Tapi sekarang ternyata sudah menyerang anak-anak. Ini sangat memprihatinkan. Di 11 kota besar yang diteliti oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada sekitar 1.600 anak. Ini yang terdata ya, belum yang tidak terdata. Orang tua mungkin sekarang ini atau saya katakan sekarang ini dengan pengetahuan kesehatan yang minim, mereka mungkin tidak menyadari sejak dini bahwa anaknya menderita diabetes. Menurut dokter Ikatan Anak tersebut, ya, anak-anak yang diketahui menderita diabetes itu datang dengan tingkat keparahan yang tinggi sampai koma. Karena mungkin dianggap orang tua penyakit biasa. Nah, oleh karena itu pencegahannya itu sangat penting, ya.
apalagi di masa sekarang ini di mana anak-anak kurang bergerak, banyak menghabiskan waktu dengan smartphone sehingga kurang menggerakkan badannya, ya. Oleh karena itu, saya kira budaya olahraga harus dikembangkan di rumah. Ya, orang tua, ibu, bapak harus memberikan porsi waktu untuk olahraga pagi atau sore, atau mendaftarkan anak pada klub-klub olahraga, ya, bisa atletik, bulu tangkis, tenis meja yang lebih murah, ya, tempat tidak butuh banyak, supaya anak-anak ini tidak terlalu tergantung kepada gadget. Saya minta tolong kepada orang tua lebih memperhatikan hal ini, ya. Kalau sudah terkena diabetes, maka tidak akan bisa sembuh, hanya bisa dikontrol, dikelola. Pada usia muda, kalau ini menimpa anak-anak kita, maka sungguh hidupnya selanjutnya tidak akan berkualitas. Dia tidak akan bisa menikmati hidup ini dengan baik lagi, ya. Gampang lelah, haus, mudah tersinggung, itu gejala-gejalanya yang akan mungkin dihadapi anak-anak, ya. Selain olahraga tadi, ya, pola makan pada anak-anak ini harus betul-betul diperhatikan, ya. Begitu banyak makanan yang dikonsumsi anak-anak kita itu banyak mengandung gula, ya, es krim, belum minuman-minuman, ya, itu dengan gula tinggi, itu harus kita kontrol, ya. Bukan berarti tidak membatasi gula sama sekali, tidak. Apalagi bagi penderita, orang tua yang sudah menderita diabetes, harus lebih ekstra. Anda sudah mengalami, Anda akan lebih bisa memahami psikologi orang-orang yang terkena diabetes. Makanan ini penting, ya. Usahakan membatasi anak-anak pada makanan yang manis-manis, kemudian makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak, ya, goreng-gorengan yang tidak lemak tak jenuh, itu harus dikurangi, ya. Anda harus betul-betul mengontrol pola hidup anak-anak, ya. Anak-anak harus diedukasi, harus diterangkan bahaya penyakit diabetes, karena penyakit ini seperti tabungan. Dia tidak akan muncul ketika Anda mengkonsumsi manis-manis dalam waktu periode tertentu, misalnya sebulan. Dia akan ditabung sesuai dengan ketahanan tubuh dan genetis anak-anak itu. Dia akan ditabung, dan suatu saat ketika insulin tidak bisa lagi diproduksi oleh pankreas, maka penyakit diabetes ini akan menyerang orang-orang yang tidak mengontrol gaya hidupnya. Jadi saya harapkan, ya, sekolah, orang tua terutama, ya, terutama sekali harus memberikan edukasi tentang penyakit diabetes ini, ya. Sangat disayangkan sekali, ya, bila dalam usia muda mereka harus menerima penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini, ya. Ini kesalahan orang tua. Kalau dia sampai gagal, itu sangat tidak bisa dimaafkan, ya. Oleh karena itu, saya juga harapkan negara, pemerintah ini mulai memberikan kurikulum kesehatan, ya,
Bisa dalam mata pelajaran biologi atau olahraga dan kesehatan. Ya, buat apa kita berusaha membuat anak kita cerdas bila mereka tidak sehat? Ya, pola makannya yang sekarang ini yang serba cepat saji, yang cepat manis-manis, itu ancaman terhadap masa depan anak-anak. Anak-anak harus dibatasi. Kalau bisa mungkin ya, dilakukan tes darah ya, mungkin setahun sekali. Jangan sampai nanti ya penyakit ini sudah pada titik yang mengkhawatirkan kemudian diatasi ya. Setahun sekali boleh melakukan tes baik secara mandiri ya maupun ke laboratorium. Ada tes di laboratorium itu namanya tes IBC, saya juga kurang paham ya, tapi tes ini mengakumulasi gula dalam periode 3 bulan. Ini lebih akurat ya. Oleh karena itu mari bersama-sama ya. Mari bersama dengan menggunakan akal kita ya, budi kita, emosi kita. Kita berusaha mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Masyarakat bisa membentuk ya, kalau klub olahraga terlalu mahal pada masyarakat yang di tingkat bawah ya, bisa membentuk klub olahraga sendiri seperti jogging bersama ya, hiking, dengan membeli sebuah tenis meja. Itu kan murah, tidak terlalu mahal ya, bolanya juga tidak mahal, alat-alatnya juga tidak mahal. Itu boleh dikembangkan di setiap berapa RT. Itu mulai dibuat ya. Harus ada kelompok yang memang secara khusus menggerakkan anak ini untuk berolahraga. Kalau di sebuah RT ada klub tenis meja beberapa titik ya, itu murah sekali tenis meja. Maksud saya dibandingkan olahraga bulu tangkis yang membutuhkan lapangan yang besar atau sepak bola ya, tenis meja termasuk murah. Kita bisa sediakan berapa meja untuk anak-anak, kemudian dibuat kompetisi antar RT dalam RT ya. Kalau ini bisa dikembangkan, nanti bisa juga melahirkan atlet-atlet tenis meja yang berkualitas. Olahraga lain bisa juga dikembangkan seperti sepak bola ya. Masyarakat cinta olahraga, masyarakat yang waspada terhadap diabetes, ini harus kita hadirkan ya. Bagaimanapun juga saudara-saudara, kalau Anda tidak sehat, ini menjadi beban bagi kehidupan anak-anak di masa depan ya. Kita harus bersama-sama. Inilah pentingnya di channel ini berusaha mengedepankan akal ya, rasionalitas atau budi hati nurani, supaya kita punya hati nurani kepada anak-anak kita. Kita habiskan waktu untuk mereka, mengawasi mereka untuk kegiatan olahraganya dan makanannya ya. Hati nurani kita harus kita munculkan supaya anak-anak ini terhindar dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu. Kemudian dengan akal kita ya, kita berusaha memberikan edukasi kepada anak-anak ini lebih banyak lagi, lebih ada waktu untuk mereka ya. Jika mereka aware, mereka akan bisa lebih berhati-hati membatasi konsumsi
baik gula, makanan yang bersifat tepung, ya, junk food, bukan tidak boleh dikonsumsi, tapi dibatasi, ya. Dengan olahraga yang rutin, makanan yang dikonsumsi akan dirubah menjadi energi. Dengan demikian, insulin dalam pankreas bisa dihasilkan secara teratur, sedikit demi sedikit, sesuai kebutuhan kalori tubuh kita. Ya, jika makanan banyak dikonsumsi manis, insulin, pankreas akan berusaha menghasilkan insulin lebih banyak lagi. Dan kalau terus dipaksa, maka pankreas anak-anak akan mengalami kerusakan. Ini ancaman serius, ya. Dengan akal dan budi kita, hati nurani kita, cobalah lebih fokus kepada lebih banyak waktu untuk kesehatan anak-anak. Di lain waktu kita akan membahas topik yang lain soal kesehatan. Untuk yang hari ini, khususnya penyakit diabetes pada anak-anak yang naik secara 70%, ini harus menjadi perhatian bersama, saudara. Ya, hidup yang berkualitas dengan kesehatan yang baik adalah hidup yang pantas dijalani oleh anak-anak kita. Terima kasih. Sekian, selamat malam. Salam sehat, salam sukses. Anda hanya bisa sukses kalau Anda sehat. Terima kasih.